Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Udah lama nih saya gak buat konten tentang dunia per-YouTuban. Kali ini saya masih membahas tentang dunia per-YouTuban. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk YouTuber pemula. Kali ini saya masih ditemani dengan teman saya. Halo. Nih, sahabat saya Kang Eman. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik, sehat. Oke teman-teman, ini kali ini kita santai aja ya sambil ngopi. Ngopi nih teman-teman, yang belum ngopi silakan ngopi. Kira-kira bahas apa nih Kang? Gini Kang, ini mungkin bermanfaat nih untuk YouTuber pemula. Untuk ini channel-channel yang baru dibikin ya untuk YouTuber pemula, kan mungkin kan mereka tuh bingung Kang, bingung untuk ke arah mana gitu membawa channel mereka. Kadang kan mereka tuh asal untuk upload video, jadi gimana sih caranya tuh untuk YouTuber pemula tuh untuk ngebangun sebuah channel gitu kan? Oh gitu ya, jadi sebenarnya kalau bicara soal mau bahas apa gitu ya, para YouTuber pemula, sama sih lah, kita juga masih pemula juga ya. Sama. Cuman artinya kita bisa lebih dulu mungkin, terutama saya ya, dari tahun 2008. Cuman kalau untuk YouTuber pemula nggak usah bingung sih Kang sebenarnya. Tinggal apa sih hobi kita, apa ibaratnya kesenangan kita, gitu kan. Apa ibaratnya yang kita lakukan tapi menyenangkan. Oh gitu. Terus membuat karya itu seperti gue melakukan ini tanpa beban. Kalau misalkan membuat karya tapi beban, nah disitulah letak kesulitannya. Itu pasti sulit. Contoh misalkan, gue senang origami. Misalkan, buat teman-teman yang hobi origami tahu kan, yang dilipat-lipat gitu. Gue senang melakukan itu ya, jadilah konten origami itu sebagai konten, misal gitu kan. Atau gue hobi banget dengan traveling, bahkan dia sebulan itu bisa 4 kali 5 kali traveling. Bisa jadikan konten. Oh gitu. Jadi istilahnya artinya apa yang kita senangi, apa yang kita hobi gitu kan, yang dijadikan suatu kegiatan tapi tanpa beban, itulah sebenarnya karakter konten kita nanti ke depan ya. Oh gitu. Jadi kayak gue misalkan hobinya mancing tuh, bisa tuh ya. Jadi jelas mancing. Konsisten gitu. mancing. Nah itulah makanya yang disebut niche Kang. Jadi gini, kalau memang konten kreator sudah dalam bidangnya, misalnya kayak mancing aja gitu, itu niche udah dapat. Sudah dapat ya. Ya jadi ibaratnya penonton yang organik yang datang dari yang hobi mancing. Begitupun yang traveling sama datang dari traveling gitu. Kebanyakan teman-teman seperti gue juga ya, dulunya kan re-uploader. Kalau konten re-uploader itu bisa dibilang baik lagi ya, bukan YouTuber. Kalau bagi gue ya, koreksi gue kalau gue salah, ya re-uploader larinya. Misalkan kita bahas tentang berita, bahas tentang apa gitu ya, spoiler gitu ya, konten-konten spoiler gitu kan. Nah tapi kalau niche sudah dapat spoiler, misalkan bahas tentang film, itu pun sudah menjadi channel yang bagus sih sebenarnya. Lah misalkan itu videonya itu campur gitu kan, jadi nggak konsisten jadi satu tema gitu, dia campur, itu gimana Kang untuk mendapatkan niche itu seperti apa gitu kan? Ini yang jadi permasalahan para YouTuber yang awal-awal ya, pemula ya, kadang konten itu campur gitu. Nah itulah menjadi faktor sulitnya channel berkembang. Sama seperti gue juga sama. Gue waktu itu kontennya campur. Lambat ya untuk mendapatkan niche. Dan itu sangat lambat. Sebenarnya gini, kalau untuk mendapatkan subscriber bisa cepet ya. Cuman artinya subscriber kita datangnya dari campuran konten-konten yang misalkan gue bahas tentang keislaman misalkan, atau nanti ini bahas tentang berita yang viral, atau ini nanti gue bahas tentang bola atau UFC gitu kan. Itu kan beda-beda niche. Niche-nya beda ya. Gue jadiin di satu konten gue gitu, di channel gue. Nah itu subscriber gue itu nggak organik. Artinya nggak organik itu nggak datang dari satu pintu yang sama. Campur gitu ya. Campur. Jadi kalau misalnya kita bahas konten bola misalkan, yang nonton itu yang subscriber gue yang berangkat dari bola. Selebihnya dari penelusuran YouTube gitu. Kalau memang gue SEO-nya bagus, direkomendasikan oleh YouTube, ya gue dapat viewers banyak gitu. Jadi sebenarnya nggak direkomendasikan ya yang kayak gitu tuh. Gue juga belajar untuk merubah sekarang, mulai sekarang gitu kan.
Nah kayak channel saya sendiri nih Kang, awal mulanya kan saya tuh berangkat itu dari konten olahraga, nah konten sepeda. Nah dari konten sepeda terus saya berusaha sempat itu konten reupload juga saya pernah, konten runs itu kan, tapi masih satu tema kan, nah konten olahraga. Nah begitu berjalannya waktu, sekarang saya tuh lagi membangun sebuah channel itu kontennya kemanusiaan dan berbagi tuh kan. Bagi sama tutorial sama tutorial YouTube. Apa sih cerita-cerita soal YouTube Nah, gitu. itu gimana itu Kang menurut Kang Eman? Itu sebenarnya gini, niche udah dapat. Nih misalkan channel utama Kang Hari adalah konten berbagi. Ya. Supaya ibaratnya memberikan dorongan semangat untuk para penonton bisa melakukan hal yang sama. Kan intinya seperti itu. Terlepas dari kan ada orang yang wah ini ria nih kayak gini segala macam, sebenarnya hiraukan itulah. Hiraukan ya. Terlepas dari itu semua, kita sudah berkarya, kita sudah berbuat untuk orang lain. Terlepas dari misalkan suatu amal yang dihitung, itu mau udah bukan kita yang hitung, kan gitu. Jadi nggak usah takut dengan netizen ya. Nah untuk channel Kang Hari, kalau saya lihat itu niche sebenarnya udah dapet. Cuman ya itu saya bilang perlahan Kang, jadi nggak bisa langsung melejit gitu kan, ya. Karena Kang Hari kan pindah tuh dari konten olahraga sepeda tuh. Terus olahraga, terus baru ke konten berbagi sama bicaraan dunia per-YouTuban gitu kan. Nah itu jangan kaget kalau penontonnya nggak sebanyak kita waktu bikin konten bola dulu kan, re-upload itu. Jadi ya karena kita membangun channel dari awal lagi, membangun niche-nya. Nah, jadi kalau misalkan ini sudah terbangun, otomatis subscriber kita organik sudah ada kan. Nah disitulah penonton kita yang sesungguhnya. Terus satu lagi nih Kang, saya ada pertanyaan nih. Ini kan di komunitas YouTube juga untuk YouTuber pemula tuh kan. Nah sekarang tuh kan banyak yang YouTuber pemula bingung. Nah video yang diupload sekarang kan dia sudah ada iklan tuh Kang. Nah iklan. Kadang mereka tuh YouTuber pemula merasa dia tuh ngeluh lah. Karena dia kan belum monetisasi. Nah begitu ada muncul iklan otomatis penonton tuh kabur. Solusinya seperti apa tuh Kang? Nah terus itu iklan itu masuknya kemana penghasilannya? Oh iya benar-benar. Iya memang bukan takut ya, kaget mungkin ya. Kaget loh kok ada iklannya gitu. Terus berpengaruh sama memang ketidaknyamanan orang nonton konten kita ya. Ya yang jelas walaupun apapun itu ya iklan itu sebenarnya ada yang disukai penonton, ada yang enggak iklan itu ya. Cuman pada saat YouTuber pemula yang belum dimonetisasi terus ada iklan ya untuk saat ini ya nggak usah kaget. Karena sekarang YouTube memberikan iklan untuk di beberapa channel YouTube yang memang belum dimonetisasi secara random, secara acak gitu kan. Tapi penghasilannya bukan diakumulasikan ke YouTube channel kita gitu kan. Kadang ada yang berpersepsi bahwa nanti iklannya akan diakumulasikan ke penghasilan kita. Enggak itu Kang ya. Enggak. Itu jadi, mulainya di 2021 ini ya? Kalau nggak salah, enggak sih di 2020 juga sudah ada ya? Akhir-akhir seperti itu. Kalau nggak salah gitu ya, koreksi kalau gue salah lagi. Ya 2020. Terus ini motivasinya apa tuh untuk YouTuber pemula Kang? Nah, untuk yang baru mulai di dalam dunia YouTube tuh kan mungkin sudah ada iklan dan mungkin mereka kurang semangat tuh. Penonton gue lari nih semenjak ada iklan. Oh gitu. Apa tuh motivasinya? Kuncinya apa? Kuncinya adalah yang penting jangan hiraukan iklan itu. Biarkan iklan itu. Ya namanya kita di platform YouTube ya kita ikut aturan YouTube dong. Gak mungkin kita nggak ikut. Aduh panas ya. Nggak mungkin kita nggak ikut peraturan YouTube. Jadi mau nggak mau ya kita ikut aturan mereka gitu kan. Ya mau nggak mau kita terima adanya iklan di channel kita. Jadi sebenarnya bukan motivasi ya, larinya mungkin ke wawasan lah mungkin ya. Jadilah konten kreator yang membangun niche ya. Iya. Terus selain itu juga kalau untuk saat ini kita membuat channel bingung, kuncinya adalah di storytelling itu lagi bagus. Karena kita kan bukan artis nih. Iya, betul. Kita bukan artis. Ya gampang kalau kita artis, kita membuat podcast dan kita mengundang narasumber yang terkenal juga mungkin kan itu mudah bagi kita kan. Kita pun sudah terkenal. Tapi kalau kita seperti rakyat biasa, warga sipil biasa, sebenarnya kuncinya adalah di storytelling. Mungkin kalau teman-teman tahu storytelling apa, cobain deh dari sekarang. Kalaupun nggak tahu, boleh cari referensinya apa itu storytelling di YouTube. Banyak ya kayaknya? Banyak itu. Jadi storytelling adalah kita menceritakan hal-hal yang apa yang kita rasakan,
apa yang menjadi wawasan kita tumpahkan lagi ke situ dan kita ceritakan. Oh gitu. Itu kita bangun storytelling itu akan mendapatkan karakter, Kang. Nah, karakter itulah yang nanti akan mendatangkan subscriber organik. Organik. Gitu. Jadi kuncinya adalah cobain deh storytelling. Gitu. Untuk saat ini ya di 2021 sampai mungkin ke depan gitu. Itu storytelling menjanjikan. Mungkin kalian bisa mainlah ke channel gue. Gue juga belajar storytelling, belajar dari channelnya Ferry Irwandi, hampir sama namanya. Kalau gue Hari Iswandi. Hari Iswandi ya. Gitu. Jadi motivasinya adalah semangat terus, kuncinya adalah konsistensi. Dan juga belajar tentang SEO, karena kita berangkat dari YouTuber pemula. Penting itu ya. Penting itu Kang, gitu. Jadi semangat terus lah buat YouTuber. Nah, untuk teman-teman tuh YouTuber pemula, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat untuk berkreativitas, membuat konten-konten yang menarik ya. Amin. Kuncinya konsisten dan istiqomah dalam membuat video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Oke, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kang, terima kasih nih atas waktunya hari ini. Oke, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat.